Hai guys, semangat pagi. Pagi hari ini saya ingin bercerita historis perjalanan. Tapi sebelumnya saya mau minum suplemen, yaitu namanya Omega Squat. Nah ini seperti ini guys. Ini biasanya kalau kita kurang tidur, kurang istirahat, ya ini lumayan membantu sekali. Bahkan testimoninya banyak yang membantu, seperti kolesterol darah tinggi, jantung. Nah ini kita sebut vitamin jantung, tapi ini suplemen ya, bukan obat guys. Nah ini cara minumnya. Pagi saya 2. Nah pagi 2 saya butuh sehari 6 kapsul, bila mana saya kalau kurang istirahat gitu guys. Nah ini sehat itu aset ya. Nah karena sehat kita bisa melakukan apa saja ya. Oke guys, nah saya akan minum dulu guys. Oke guys, saya ingin cerita mulai tahun 1997. Saya ada kisah, saya mulai ke Jakarta. Nah ke Jakarta saya mau nyari pekerjaan. Sebetulnya saya bukan mencari pekerjaan, karena saya sudah mulai jenuh nganggur setelah lulus S3, SD, SMP, SMA. Saya jenuh. Teman saya sudah mulai nikah. Bahkan perempuan yang saya suka juga sudah mulai menikah. Akhirnya saya pengen keluar dari kampung. Itulah inti ceritanya. Nah saya masuk ke sebuah perusahaan, bekerja, ngelamar. Pada hari itu juga saya melamar, pada hari itu juga saya diterima. Nah itu namanya PT Bank Tamara. Nah itu pada tahun 97. Nah sayang saya di banknya bukan bagian hebatnya, hanya ekspedisi. Saya sering ke pajak gitu ya, ekspedisi kurir. Nah 97, 98, 99, 2000 saya di PHK merger. Nah merger dengan Bank Danamon karena waktu itu krisis moneter. Saya masih ingat tahun kejadian 98, saya posisi di kantor saya ada di Muara Karang. Nah itu sangat luar biasa. Mega Mall Pluit itu aman. Saya di belakang Mega Mall Pluit. Sampai Jembatan 2 masih hancur. Nah itu ceritanya 3 tahun saya di Bank Tamara. Nah saya merger, saya dapat pesangon. Sebelum saya nerima uang pesangon, saya ngelamar ke salah satu perusahaan lagi, yaitu customer service Bank Tamara. Dia di bidang jasa, yaitu kargo. Nah saya di sana ngelamar jadi kurir, jadi kolektor, tapi bukan debt kolektor ya. Ya saya biasa nagih $20.000 sehari. Alhamdulillah saya aman dan dipercaya. Saya bahkan dapat reward juga dari perusahaan PT Royal Cargo. Itu luar biasa. Nah saya kurang lebih di situ 10 tahun. Nah di saat saya mau ke 10 tahun, saya dikenalkan oleh seorang di perusahaan yang sekarang saya jalankan, yaitu perusahaan PT Keling. Nah ini banyak kejadian atau perubahan-perubahan yang saya rasakan setelah saya ikut perusahaan PT Keling ini. Karena tidak ada perusahaan yang mengajarkan saya memiliki impian atau tujuan. Saya merasa tidak ada. Dan tidak ada perusahaan yang mengajarkan saya suruh membaca buku, saya suruh rapi, saya suruh belajar pakai jas, selayaknya kita sebagai pengusaha. Nah itu bagi saya sangat luar biasa. Makanya sampai sekarang saya masih semangat menjalankan, karena banyak ilmu-ilmu yang saya serap dari perusahaan itu. Nah dari situ ini saya seperti ini, saya disuruh diajarkan bagaimana cara membuat buku impian. Selama ini saya bekerja atau saya sekolah tidak ada. Nah ini walaupun tidak semua impian-impian yang saya tulis saya dapatkan, tapi minimal 2 hal. Yang utama dan yang kedua udah saya miliki. Bagi saya itu luar biasa. Nah seperti impian pertama saya rumah. Karena waktu jam bekerja saya ngontrak, kadang-kadang gak kebayar. Nah ini bikin malu saya. Malu sama mertua. Saya gak mau diocehin sama mertua ya. Anti kayak gitu ya. Nah, jadi bawa anaknya harus bertanggung jawab. Nah saya
Kedua, saya bagaimana caranya saya punya uang penghasilan tanpa absen, karena saya bosan absen. Sudah lebih daripada 13 tahun saya selalu absen pagi siang malam pagi siang malam. Kadang-kadang kalau saya butuh istirahat saya sulit untuk minta izin. Nah, ini yang membuat saya bangga di perusahaan ini. Saya tidak mengajak Anda untuk masuk ke Keling, tapi ini yang saya rasakan. Karena perasaan senang tenang itu adalah dari hati. Jadi saya ingin bekerja dari hati. Ingin bekerja dari hati, saya ingin bicara dari hati. Nah, dalam proses di perusahaan ini pun saya tetap kena ujian. Saya semalam lihat YouTube, terharu juga. Baru nikah 3 bulan sudah ditipu orang 7 miliar tertipu. Wah, ini tapi dia bangkit dan semangat karena kapasitas dia, selagi dia ada masalah dia perbaiki terus, dia masukin nutrisi-nutrisi buat otaknya. Nah, saya juga mengalami, kenapa saya terharu, karena saya mengalami tahun 2010 saya sakit 7 bulan. Posisi saya tidak bisa ngapa-ngapain, saya rumah nggak punya, akhirnya keluarga di mertua, saya di orang tua. Nah, 2010 ini bagi saya hidup udah paling sengsara. Itu bagi saya. Saya menyerahkan diri dengan ikhlas keadaan apapun. Dan alhamdulillah 2011 saya bangun rumah, 2012 saya isi, walaupun hanya di atas lahan 300 meter. Bagi saya, mungkin bagi Anda tidak ada efek atau tidak terlalu ya, tapi bagi saya sudah bangga. Saya sudah bisa nyari uang tanpa absen. Nah, itu saja guys, historis perjalanan proses yang harus kita nikmati, karena sukses katanya suatu proses yang harus kita nikmati. Di dalamnya banyak lika-liku. Dan ada kalimat bahasa yang tidak saya ngerti. Nah, itulah karena perusahaan Keling saya pernah membaca ongoing improvement, selalu terus ingin memperbaiki diri. Insya Allah saya bersama orang-orang sukses, saya belajar dari YouTube, dari perusahaan saya, dari manajer-manajer saya yang sangat luar biasa, dari pelatih langsung saya akan terus berjuang. Bahwa saya yakin, feeling saya, hati saya yakin bahwa saya berjuang di perusahaan ini, saya layak untuk diperjuangkan. Oke, sukses guys. Semoga sehat, kuat, dan bahagia. Senyummu yang indah ajarkan aku untuk bahagia.